Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Oh iya. Bagaimana kabarnya Bu Lia hari ini? Alhamdulillah. Oke, Bu Lia, kali ini kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu untuk kegiatan supervisi akademiknya Bu Lia. Untuk supervisi akademiknya Bu Lia itu bahwa kegiatan ini itu bertujuan untuk pengembangan diri dari Bu Lia sendiri, begitu ya Bu Lia. Jadi bukan untuk saya gitu ya. Terus nanti kita akan melakukan observasi di kelasnya Bu Lia. Betul di kelas berapa kalau boleh tahu Bu Lia? Ya, nanti observasinya di kelas 3A jam kedua sampai ketiga. Oke. Hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Oh ya, jadi nanti kita akan melakukan observasi di hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 di jam kedua sampai jam ketiga. 2 jam pelajaran. Oh, 2 jam pelajaran. Oke. Untuk materinya, materi apa Bu Lia? Pecahan sederhana. Pecahan sederhana. Kalau untuk tujuan pembelajarannya kira-kira apa? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri nanti membuktikan bahwa pecahan itu adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Seperti itu. Oke, jadi pecahan dari sesuatu yang utuh seperti itu. Oke. Pecahan itu adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Oke, pecahan dari bagian sesuatu yang utuh. Oke. Kemudian yang ingin Bu Lia kembangkan dalam pembelajaran nanti itu seperti apa? Yang saya ingin kembangkan nanti adalah keaktifan siswa dulu. Karena sebagian besar siswa di kelas saya itu masih sedikit yang aktif dalam pembelajaran matematika. Ya memang karena memang masih banyak anak-anak yang tidak terlalu suka dengan matematika. Jadi yang aktif dalam pembelajaran matematika itu ya hanya anak-anak yang cenderung lebih lebih cepat paham, atau anak-anak yang lebih cepat memahami apa yang saya sampaikan, dan anak-anak yang pintar, dan itu hanya beberapa anak. Masih jarang anak-anak yang aktif mau bertanya di kelas begitu. Oke, jadi berarti nanti yang akan Bu Lia kembangkan itu adalah keaktifan siswa dalam pelajaran matematika seperti itu. Oke, berarti nanti saya memfokuskan kepada keaktifan siswa ya Bu Lia dalam observasinya. Oke, kemudian untuk strategi sendirinya bagaimana Bu Lia? Kalau untuk strateginya, kebetulan saya ingin menerapkan model pembelajaran based learning, di mana saya memulai pembelajaran itu dengan menyampaikan permasalahan kepada anak-anak. Jadi pendekatannya dari suatu masalah dulu agar anak-anak itu bisa paham konsep pecahan seperti itu. Oke, jadi menggunakan problem based learning seperti itu ya. Apakah nanti ada benda konkretnya? Ada. Kebetulan saya rencananya menggunakan kertas origami untuk mendemonstrasikan bahwa ini loh pecahan. Oh iya, seperti itu. Oke. Terus untuk harapan kedepannya, Bu Lia bagaimana untuk pembelajarannya? Harapan saya kedepannya ya anak-anak jauh lebih aktif dari sebelumnya, kemudian lebih bisa cepat memahami lah dengan model pembelajaran yang sudah saya terapkan dan menggunakan media-media yang beragam seperti itu. Oke, mungkin hanya itu dulu untuk percakapan kita pra-observasinya.
Sampai berjumpa di nanti jam kedua ya Ibu ya, di observasinya. Nanti setelah observasi nanti saya akan menanya Ibu Lia bagaimana kita akan melakukan percakapan pasca observasinya. Begitu ya? Oke, terima kasih atas waktunya Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Silakan duduk. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Berangkat semua? Kurnia mana tadi berangkat ya? Sekarang tanggal 3 tanggal berangkat semua. Saya dulu. Aditya Naufal Pratama, Anidiatul Afifah, Aila Fitriana, Kurniawan Afandi. Nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, agar untuk menambah semangat dan cinta tanah air kita. Silakan kalian berdiri. Kita nyanyi halo-halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Semua berangkat ke sekolah dengan perasaan yang senang. Karena dengan perasaan senang kalian nanti akan semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang percakapan. Ya. Ini ada sejumlah pembelajarannya, yaitu nanti kita akan belajar untuk membuktikan bahwa pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan ya, dari satu kesatuan yang utuh. Kemudian nanti dengan berdiskusi kelompok kalian dapat menyajikan bentuk pecahan dalam gambar dengan tepat. Ada yang tahu pecahan itu apa? Apa itu pecahan? Ada yang tahu? Apa sih pecahan ya? Nah, coba perhatikan. Di situ ada gambar apa? Jumlahnya ada berapa? Satu. Nah, apel ini jumlahnya satu. Nah, apabila dipotong akan apa yang akan terjadi?
Inputnya itu adalah jumlah semua bagian dari pizza. Bagi kelompok ya. Nah, sekarang perhatikan. Untuk yang kelompok auditori dan visual yang LKPD-nya warna ungu, perhatikan perintahnya ya. Kalian tulis nama dan kelasnya. Untuk perintah yang pertama, perhatikan biar tidak bingung ya. Buatlah gambar
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Bagaimana kabarnya hari ini Bulia? Alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Bulia, alhamdulillah ya kemarin kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi, kemudian saya juga sudah observasi di kelasnya Bulia di kelas 3A. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bulia karena kemarin saya sudah diberi izin untuk melakukan observasi di kelasnya Bulia. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bulia. Untuk kira-kira perasaan Bulia kemarin setelah saya observasi bagaimana Bulia? Tentunya senang karena apa ya? Jadi ada yang menilai ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Sebelumnya kan belum pernah ada yang melihat ya, Iya. Belum ada yang melihat saya mengajar di kelas seperti apa. Gitu. Jadi perasaannya senang ya setelah saya observasi gitu ya, bukan keberatan gitu ya. Tidak berat. Senang. Senang, alhamdulillah kalau Bulia senang. Oke, hal yang sudah baik dari pembelajaran Bulia kemarin kira-kira apa ya Bulia? Kalau dari pembelajaran yang kemarin sudah saya laksanakan, yaitu model pembelajaran, problem based learning dengan pembelajaran berdiferensiasi juga, kemudian ada KSN-nya ya. Alhamdulillah itu kemarin sudah mampulah membuat peserta didik saya menjadi lebih aktif. Oh, berarti yang sudah baik dari pembelajaran kemarin itu berarti yang sebelumnya itu Bulia itu belum pernah berdiferensiasi gitu kan ya. Berarti kemarin itu mencoba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian problem based learning dan KSS seperti itu ya. Iya, betul sekali. Oke. Kemudian dari area pengembangannya daripada pembelajarannya Bulia itu apa sih kemarin? Kemarin area pengembangannya lebih ke keaktifan peserta didik situ. Oh, lebih keaktifan peserta didik. Alasannya apa Bulia? Kenapa Bulia untuk milih keaktifan peserta didik? Karena melihat dari peserta didiknya sendiri ya, sebelumnya itu memang peserta didik di kelas saya itu cenderung lebih pasif. Jadi anak-anak yang ada di kelas saya itu yang aktif hanya beberapa lah, anak-anak yang memang sudah pandai, yang bisa mengikuti seperti itu. Kalau yang lainnya masih cenderung pasif. Jadi ya seperti itulah. Iya benar. Ya, berarti yang dipusatkan itu keaktifan peserta didiknya gitu ya. Iya, Karena sekali. sebelum melaksanakan berdiferensiasi itu anak-anaknya itu yang pasif ya hanya itu saja seperti itu ya, yang bisa mengikuti ya. Iya, yang aktif itu hanya anak-anak yang ya bisa dihafal lah 1, 2, 3 seperti Iya. itu. yang tidak bisa mengikuti pembelajaran ya tidak aktif seperti itu ya. Betul sekali. Oke. Lalu setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada problem based learning dan KSE tentunya, dari segi tingkat kepuasan atau dari segi tingkat keberhasilan, menurut Bulia itu bagaimana? Kalau menurut saya kemarin ya, kalau dari tingkat kepuasannya ya cukup puas ya, karena melihat antusiasme peserta didik ketika mengikuti pembelajaran sudah cukup baik. Kemudian mereka juga jadi lebih aktif ya, jadi cukup puas lah. Puas. Oke. Jadi tingkat kepuasannya Bulia dengan pembelajaran kemarin itu cukup puas ya, dibuktikan dengan anak-anak sepertinya kemarin minta lagi ya Bu ya. Iya, minta besok seperti itu lagi Bu. Iya betul ya. Jadi minta diulang lagi pembelajaran yang seperti itu. Mungkin ya karena itu ya jarang diterapkan, jadinya ketika sekali diterapkan dan ternyata asik ya, jadi mereka minta lagi untuk diulang. Berarti sudah puas saya ya. Oke. Untuk kalau melihat dari skala antara skala 1 sampai dengan skala 10, kira-kira posisi Bulia itu bagaimana? Di nomor berapa deh kalau dilihat dari skala 1 sampai 10-nya? Kalau dari skala 1 sampai 10 menurut saya ya, Iya. kalau dalam proses pembelajaran sendiri ya, kalau menurut saya ya, itu masih di skala 5 sampai 7 lah. Karena saya masih merasa masih banyak kekurangan yang saya lakukan ketika melaksanakan pembelajaran tersebut.
Padahal anak-anak kemarin udah itu ya. Udah cukup antusias, Ya, udah tapi antusias ya. saya merasa saya belum terlalu bagus lah dalam mengajar seperti itu. Oke. Kemudian untuk hal yang perlu Bu Lia tingkatkan melihat proses pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi? Mungkin ini Bu, kemarin kan ada kegiatan diskusi kelompok ya. Iya. Dalam diskusi kelompok kemudian ada penyampaian atau presentasi ya dari hasil diskusi itu. Peserta didik itu masih kurang percaya diri ya Bu. Jadi masih cenderung malu-malu. Jadi mungkin kedepannya saya ingin membantu peserta didik itu untuk bisa mengungkapkan ide yang mereka miliki dengan kemudian keaktifan juga tetap harus selalu ditingkatkan ya, jangan sampai itu. Terus ya itu tadi tetap membantu peserta didik mampu mengemukakan ide yang mereka miliki. Oke, berarti yang perlu ditingkatkan itu adalah ide bagaimana caranya ide-ide peserta didik, kemudian mereka itu bisa percaya diri melakukan presentasi di depan teman-temannya gitu kan ya. Oke. Dan untuk ke arah sananya, ke arah percaya diri atau ide-idenya biar muncul gitu, itu caranya kira-kira bagaimana Bu Lia? Caranya ya dengan tadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya, pembelajaran sosial emosional. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan mengcover kebutuhan peserta didik. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian dengan pembelajaran sosial emosional itu nanti diharapkannya mampu menumbuhkan kesadaran peserta didik, kemudian mampu menumbuhkan rasa percaya peserta didik, percaya diri ya, rasa percaya diri peserta didik, yang nantinya diharapkan mampu membuat peserta didik itu menjadi nyaman ketika belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sendiri. Kemudian mampu menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dan kesadaran peserta didik sehingga nantinya ketika dalam pembelajaran mereka mampu mengemukakan ide-ide yang mereka miliki. Oke, dia akan lebih menerapkan ke pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya Bu ya, di mana KSE itu nantinya peserta didik itu bisa utuh dalam pembelajaran, kesadarannya itu hadir penuh di dalam pembelajaran. Kemudian nanti ada proses pembelajaran berdiferensiasi yang mengukur kebutuhan murid seperti itu ya. Oke. Kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu tadi, kira-kira Bu Lia itu waktunya mau kapan? Ya, secepatnya dan ya semoga bisa segera ya. Karena melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE kan perlu persiapan yang matang. Kita harus menyiapkan benar-benar kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik seperti itu. Jadi harus punya persiapan yang matang sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, berarti Bu Lia ini akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu secepatnya Bu Lia. Tetapi dengan catatan itu menyiapkan yang benar-benar ya. Oke. Lalu bagaimana komitmen dari diri Bu Lia sendiri? Komitmen dari saya sendiri ya sebagai seorang guru, saya inginnya terus memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin dengan tadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, atau menerapkan model-model pembelajaran yang sekiranya menarik untuk peserta didik dan menggunakan media-media pembelajaran yang asik juga untuk peserta didik seperti itu. Berarti akan terus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu kan ya. Oke. Semoga bisa melaksanakannya Bu Lia. Amin. Oke. Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Kemarin sudah diberi kesempatan dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih atas bantuan dan kesempatan waktunya, terutama maaf jika mengganggu. Sekian untuk pertemuan kita Bu Lia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.